Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di praktikum bakteriologi 2 dengan materi uji sensitivitas antibiotika. Antibiotika adalah suatu zat atau suatu senyawa yang berfungsi untuk menghambat atau mematikan pertumbuhan bakteri. Metode untuk uji sensitivitas antibiotika banyak sekali, dan pada praktikum hari ini yang akan kita lakukan adalah dengan metode difusi, khususnya adalah difusi kertas atau difusi cakram, atau disebut juga dengan paper disk diffusion, atau juga metode Kirby-Bauer. Prinsip dari metode ini adalah menumbuhkan bakteri pada suatu medium agar, kemudian ditambahkan dengan antibiotika, kemudian diinkubasi. Nah, setelah inkubasi, kemudian kita amati kemampuan dari antibiotik dalam menghambat atau mematikan bakteri. Kemampuan tersebut ditunjukkan dengan terbentuknya zona jernih di sekitar disk atau kertas cakram. Nah, zona jernih ini nanti dapat dikelompokkan ke dalam kelompok zona iradikal yang berarti menghambat bakteri, atau zona radikal yang berarti mematikan atau membunuh bakteri. Nah, alat dan bahan yang diperlukan adalah, kalau untuk alatnya adalah alat-alat yang digunakan untuk praktikum bakteriologi ya, ada bunson, kemudian ada rak, tabung, kemudian ada pinset, kemudian ada cotton swab steril. Sedangkan untuk alat yang diperlukan untuk praktikum hari ini adalah bunsen, kemudian rak tabung ini, kemudian ini pinset nanti untuk mengambil disk antibiotiknya, kemudian ada cotton swab steril atau lidi kapas steril. Jadi ini tinggal beli di toko-toko alat kesehatan. Kemudian untuk bahannya adalah ini medium yang digunakan untuk uji sensitivitas antibiotik adalah medium MHA, Muller-Huntington agar. Kemudian suspensi bakteri, ini adalah bakteri yang akan diujikan. Nah, suspensi bakteri ini sudah distandarkan dengan standar McFarland 0,5. Kemudian antibiotik, ini antibiotiknya dalam bentuk paper disk, jadi kertas saring yang tebal, tetapi di dalamnya sudah ada antibiotiknya. Antibiotik yang kita gunakan ini ada penicillin, kemudian ada streptomycin, kemudian ada tetrasiklin. Nah, di samping menggunakan antibiotik, kita juga menggunakan kontrol negatif. Kontrol negatif berarti di dalam disknya atau di dalam kertasnya tidak mengandung antibiotik. Kita lakukan untuk tahap-tahap uji sensitivitas antibiotika. Yang pertama adalah menumbuhkan bakteri dalam bentuk kultur cair tadi atau suspensi yang sudah distandarkan dengan standar McFarland kekeruhannya. Nah, yang kita gunakan bakterinya adalah kelompok bakteri gram negatif dan gram positif. Gram negatif nanti diwakili oleh Escherichia coli dan Salmonella typhosa. Untuk gram positif diwakili oleh Staphylococcus aureus dan Streptococcus faecalis. Kita lakukan dulu untuk yang gram negatif. Nah, ini adalah mediumnya, tadi medium MHA, kemudian di sebalik medium kita tulis untuk mempermudahkan. Ini S adalah streptomycin, P penicillin, T tetrasiklin.
ini negatif adalah kontrol negatif, nanti disk yang tidak mengandung antibiotika. Nah, EC ini adalah kode untuk bakterinya, yaitu Escherichia coli. Lakukan hal yang sama untuk semua bakteri. Kita lakukan. Kita ambil kultur Escherichia coli, kemudian kita ambil cotton swabnya. Cara menumbuhkannya adalah nanti dengan cara dioles rapat, jadi tidak strik 4 kuadran. Jadi kita masukkan seperti ini. Jadi tetap dilakukan secara aseptis ya. Jadi kita menggunakan pinset. Kalau sudah kita tekan dulu sebentar di dinding tabung agar tidak terlalu basah. Kalau sudah, kita goreskan di sini rapat ya, jadi seperti strik tetapi rapat, tidak usah 4 kuadran, hanya 1 saja. Jadi seperti ini, gores. Agak kering, silahkan dilakukan sampai 4 bakteri. Yang kedua adalah Salmonella typhosa. Kita tumbuhkan ini. Ketiga adalah kelompok bakteri gram positif, Staphylococcus aureus. Kurang turun. Bakteri yang ketiga adalah kelompok bakteri gram positif, yaitu Staphylococcus aureus. Ambil. Goreskan di sini. Adalah bakteri yang keempat adalah Streptococcus faecalis, kelompok bakteri gram positif. Ambil. Selanjutnya adalah kita memasukkan antibiotik dalam bentuk disk. Jadi antibiotiknya sudah ada di dalam kertas. Kita ambil. Ini ada tulisannya streptomycin. Kemudian di bawah ada tulisan 10 mikrogram. Ini adalah kandungan streptomycin yang ada di dalam
paper dish, sehingga nanti silakan dituliskan antibiotiknya streptomycin kurung buka 10 mikrogram. Kita ambil menggunakan pinset. Nah, di sini juga tulisannya ini adalah S, berarti streptomycin. Kemudian di bawahnya ada tulisan 10. Tadi yang menunjukkan 10 mikrogram. Kita ambil menggunakan pinset. Seperti ini, ditarik ya. Ini kemudian kita masukkan ke bakteri yang sudah ditumbuhkan pada NHA tadi yang dengan kode S seperti ini. Kita tempelkan saja. Kemudian dilakukan untuk streptomycin, penisilin, tetrasiklin, dan untuk kontrol negatif. Setelah keempat bakteri kita masukkan dengan antibiotik seperti ini hasilnya. Ini adalah untuk Staphylococcus aureus. Ini juga sama ya, bakteri gram negatif Escherichia coli. Kemudian keempat medium ini yang sudah diberi bakteri dan antibiotik kita inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1x24 jam. Besok hari kita amati ada tidaknya zona jernih yang benar. Demikian, terima kasih dan selamat siang. Berikut adalah hasil uji sensitivitas antibiotika pada bakteri gram negatif yang diwakili oleh EC adalah Escherichia coli, kemudian ST adalah Salmonella typhosa. Nah, di sini kita amati bahwa di sekitar dish antibiotika terdapat zona jernih. Ini kita lihat satu-satu. Ini di Escherichia coli. Kita lihat ini adalah T, ini tetrasiklin, ini terdapat zona jernih. Kemudian P, ini penisilin, di sini tidak ada zona jernih. Kemudian S, streptomycin, di sini terdapat zona jernih seperti ini. Kemudian ini negatif adalah kontrol negatif. Di sini tidak ada zona jernih. Nah, kenapa tidak ada zona jernih? Karena di disknya kemarin kita menggunakan disk blank, yaitu tidak terdapat antibiotika sehingga tidak mampu menghambat atau mematikan bakteri. Nah, ini tetrasiklin, terlihat zona jernihnya. Nah, zona jernih yang di sini benar-benar jernih, tidak ada pertumbuhan bakteri. Maka ini tergolong di dalam kelompok zona radikal, yaitu antibiotika mampu mematikan bakteri. Nah, yang penisilin di sini tidak ada zonanya, berarti penisilin tidak mampu menghambat dan tidak mampu mematikan bakteri. Ini streptomycin terdapat zona jernih, zonanya juga di dalam kelompok radikal, yaitu streptomycin mampu mematikan bakteri Escherichia coli. Terus kemudian kita lihat yang di Salmonella typhosa. Nah, ternyata di sini kalau yang kontrol negatif karena tidak mengandung antibiotika maka tidak menghasilkan zona. Kemudian untuk tetrasiklin, penisilin, dan streptomycin di sini adalah menghasilkan zona jernih. Untuk hasil uji sensitivitas antibiotika pada kelompok bakteri gram positif, di sini diwakili oleh S adalah Staphylococcus aureus, kemudian SF adalah Streptococcus faecalis. Nah, di sini ketiga antibiotika yang digunakan yaitu tetrasiklin, penisilin, dan streptomycin mampu menghasilkan zona jernih. Zona jernihnya termasuk ke dalam zona radikal, yang berarti
Antibiotika mampu mematikan atau membunuh bakteri, yaitu bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus faecalis. Kemudian apa yang dilakukan setelah kita mengetahui bahwa antibiotika mampu menghasilkan zona jernih? Seperti ini tidak zona jernih. Nah, yang kita lakukan adalah mengukur diameter zona jernih. Kita ukur diameternya dari sini, di sini sampai di sini. Nah, ini di sini tidak terlalu jelas karena zonanya saling bertabrakan. Ini kemudian di sini juga sama, ketiganya ini zonanya menyatu, jadi tidak terlalu jelas sampai mana zonanya. Ya, jadi ini karena kemampuan mematikan dari antibiotik yang sangat kuat. Sehingga kita ukur dulu, misalnya yang satu di sini streptomycin, kita ukur diameternya menggunakan penggaris. Di sini, nah di sini adalah 1,8 cm. Nah, di dalam penulisan nanti silahkan dituliskan diameter zona radikal adalah 18 mm. Karena satuan untuk uji sensitivitas antibiotika untuk diameternya adalah menggunakan satuan milimeter, bukan sentimeter. Lakukan hal yang sama untuk bakteri gram negatif. Misalnya ini adalah Escherichia coli, kita ukur diameternya yaitu 32 mm untuk antibiotika tetrasiklin. Untuk streptomycin di sini adalah 29 mm. Kalau yang ini adalah tidak ada zona jernih. Setelah kita mengukur diameter zona jernih yang terbentuk, kemudian dari zona jernih yang terbentuk tersebut diameternya digunakan untuk mengelompokkan apakah bakterinya bersifat resisten, apakah bersifat intermediate ataupun bersifat sensitif. Nanti digunakan tabel. Untuk tabel di praktikum ini nanti silakan lihat di buku ini, isolasi identifikasi bakteri klinik dari Pak Sumarto. Kita melihat di halaman 120. Tabelnya terdapat pada halaman 120. Jadi di sini ada jenis antibiotika, kemudian di sini ada konsentrasi antibiotika, nanti ada di kertasnya, ada di disk antibiotikanya, konsentrasinya. Kemudian ini adalah diameter zona jernih yang diukur, sehingga nanti kita sesuaikan zona jernihnya sehingga dapat mengelompokkan apakah bakterinya bersifat resisten, intermediate ataupun sensitif. Sebagai contoh tadi adalah untuk tetrasiklin ya. Kita lihat di sini ada namanya mana? Tetrasiklin ini tadi adalah 32 mm. Berarti di sini nih 19 lebih, berarti masuk ke dalam kelompok sensitif. Sehingga Escherichia coli bersifat sensitif terhadap antibiotika tetrasiklin. Demikian materi bakteriologi untuk uji sensitivitas antibiotik. Silahkan dicermati. Kemudian tugas mahasiswa adalah yang pertama menentukan zona yang terbentuk, apakah zona radikal, iradikal, atau tidak terbentuk zona. Yang kedua adalah mengukur diameter dari zona yang terbentuk. Yang ketiga, menentukan atau mengelompokkan apakah bakteri bersifat
bersifat resisten, intermediate, atau sensitif terhadap antibiotika yang digunakan. Demikian, terima kasih dan selamat.